Yokozo. Selamat datang dan selamat tergabung kembali bersama Aksa Kagami. Yeay. Oke guys, jadi belakangan ini lagi rame banget di X ya, tentang Vespera Lunar ya. Vespera Lunar ini meng-tweet banyak sekali yang bahkan Aksa sampai pusing yang lihatnya. Tapi ya karena penasaran ya, kenapa orang sampai seniat itu bikin tweetan seperti ini. Nah, disitulah aku akhirnya mencari tahu. Dan ini dia, kita rangkum dari dasarnya. Jadi di tanggal 25 Agustus kemarin, dia bikin tweetan seperti ini. Sekalian aja deh, toh gua udah nggak ada bisnis di komunitas ini. Makin hari gua makin muak dia lewat TL terus. Buaya ijo Kalimantan yang yang lagi kalian puji-puji itu tukang selingkuh dan nggak ngerti boundaries atau batasan antara viewer dan VTuber. Nih, dia ini jadiin tameng brandingnya yang PBKP dan jualan konten bir ahai buat bisa bisa lah gak sih ini, tolong lah ya sana sini tanpa rasa bersalah ke cewek RL-nya dah. Go si ya gitu ya. Cerita sebenarnya yang gak gue tulis di tweet dulu adalah dia bohong ke gua kalau gak punya cewek dan baru ketahuan pas hubungan kita udah cukup jauh, alias dia selingkuh dari cewek RL-nya. Oke. Dan pas ketahuan dia punya pacar RL, langsung gua cut off, block, hapus semua chat karena ngerasa jijik. Malah dia sebar fitnah gua, ngejar dia lah, cegil lah. Lu gue ini kalian baca, ini kalian baca harusnya. Aku nggak mau baca lah yang inilah. Oke, baiklah. Sebelum kita baca ini semua ya, kita baca ini semua. Awal mula dari ini semua adalah ini dia. Jadi kita langsung ambil aja ini ya. Aku tunjukin apa sih dasar dari ini semua, apa sih permasalahannya ini dari awal ya. Ini dia. Jadi dulu di tahun 2025 ya. Ya, ini sebenarnya ya sebelum kita bahas lebih lanjut ya. FYI atau for your information, masalah ini tuh udah dari tahun kemarin, tahun 2025. Kok bisa up lagi ya? Karena itu tadi tweet yang tadi. Tapi sebelum kita lanjut di tweet yang tadi, lebih baik kita langsung ke akar ini dulu masalahnya. Nah, kata gua ya, lu stop hewan gitu, menyebar fitnah soal gua yang ngejar-ngejar lo. Gak ada gua ngejar lo ya. Najis. Gua bahkan langsung cut off lo semua ketika tahu lu ada cewek. Gua udah capek dengar laporan sana sini soal itu. Kok lu bisa si boy senajis itu? Lu posisi yang salah lo. Udah selingkuh cari pembelaan, playing victim pula. Halu banget ngejar-ngejar. Nah, posisi kita udah deket dan lo dengan sadar ngomong hubungan kita emang udah bukan sebatas VTuber sama viewer. Terus lo bilang gua ngejar-ngejar RL lo sampai bikin risih. Mikir dong, yang nemenin lo kalau gak bisa tidur siapa, yang nemenin lo pas nangis dan hari lo berat siapa, sampai segala masalah lo sama fans lo juga ceritanya ke gua. Udah tua otaknya dipakai. Gua udah nggak mau lagi berurusan sama lo sekali lagi, dan ini panjang banget ya. Dan pada intinya dia itu ini difitnah gitu. Ceritanya dia itu bilang kalau dia itu difitnah, si Lunar ini difitnah oleh VTuber yang bernama Bouya Kyuroku ya namanya. Nah, itu setelah semua itu disampaikan ya nggak perlu lah kita baca YP-nya ya. Aku kasih langsung jelasnya aja. Yang penting intinya si Lunar ini difitnah. Ya, ceritanya si Lunar ini difitnah dan bilang ke Bouya. Habis itu si Bouya bilang gini, I already told them it is my fault for not setting my boundaries. Jadi itu salah dia kalau dia nggak masang batasan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini nggak tahu kenapa ini disensor ya dari siapa namanya, si Vera Lunar ini. Habis itu setelah dia bilang begitu, nah ya terus buat apa lo cerita sana sini, buat apa cari validasi lo gitu katanya. Nah, I'm asking for guidance for them. I told them I'm grateful for the time we spend. Jadi ceritanya itu apa namanya, Bouya ini nyari masukan gitu, nyari masukan tentang apa yang dia lakukan dengan si Lunar itu. Nah, pertanyaannya apa sih yang bikin mereka itu rame seperti ini? Jadi dulu itu Bouya menyediakan jasa sleep call seperti itu ya. Nah, terus habis itu si Lunar ini adalah pelanggan dari jasa tersebut gitu. Nah, kita lanjut lagi nih. Yang nyari masukan iya, tapi soal lu bilang kenangan kita bagus tuh nggak ada ya. Semua orang yang laporan fokusnya ke kelakuan gua yang dipikir cegil ngejar-ngejar lo boy. Ngapain gua ngejar lo? Apa yang gua cari? Kalau
gua ngejar lo tetap gua terobos apapun, gila gitu. Lu aja langsung gua cut off. Gini ya, gua nggak mau basa-basi, gua mau sampai besok nama gua udah bersih, jelas-jelas, jelasin sejelas-jelasnya punya hubungan kita sejauh mana, sampai gua tanya RL lo, bukan seolah gua cegil nggak tahu batasan yang ngejar lo. Ngapain gua kayak gitu kalau kita nggak ada hubungan, boy. Jaga mulut lo, rem mulut lo sendiri. Di sini jelas gua pihak yang dirugiin. Lu nyebar berita bohong soal gua, lu bawa nama gua, otomatis apa? Lu ngehancurin nama baik gua, impactnya ke bisnis. Gua bawa banyak nama. Mereka nggak bakal tinggal diem, apalagi sensor. Dari kemarin udah nahan, boy, nggak cerita ke siapa-siapa hubungan kita. Setelah belajar dari kejadian sensor lagi kemarin, tapi kelakuan lu kali ini parah banget ya. Gua ngadu dong ke si siapa ini sensor lagi, sebagai teman baik gua dan yang berhubungan sama bisnis gua. FBI dia udah marah banget dan gak terima kalau nama gua jelek cuman gara-gara apa itu. Cuman gara-gara itulah ya, pokoknya langsung hilang itu. Nah, terus secapek itu hewan lagi kalau harus drama nggak penting kayak gini. Jadi kebaikan lu sendiri nih ya. Lu stop hal nggak guna kayak gitu. Hewan lagi. Gua udah muak banget sama banget 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 ya. Kerjaan gua masih banyak dan gak cuman ngurusin lu doang. Nah, ini setelah panjang lebar seperti itu ya kan, Boya menjawab seperti ini. I'm grateful to know you and I hate myself that made everything like this. Since you block me, I cannot tell you this. You did not even wanna read my last message. Jadi kita baca lagi, gak peduli, sudah hubungan kita sudah selesai dari terakhir gua blok lu. Yang penting stop bawa cerita kita dan nama gua, gak usah muter-muter. Gua bukan cewek yang lu bisa manipulasi. Oke, you got it, katanya Bio. Nah, habis itu Clarif terbuka sono, lu bersihin nama gua, nggak terima omong kosong yang nggak ada buktinya. Oke, baiklah. Setelah ini semua ya, ini katanya Bio ya kan, I can do without agency permission. Karena ini gua lihat chatnya itu di tanggal 19 dan di tahun 2025, maka dari itu ku cari tahulah di tempatnya Bioya seperti ini. Nah, ini adalah kelarifan dia yang pada waktu itu ya, pada tahun itu ya, tahun kemarin. Nah, pertama-tama benar adanya dulu saya pernah membuka jasa sleep call, tetapi masih secara personal memberitahu tentang adanya jasa tersebut, dan memang mungkin dalam proses membersihkan jasa memberikan jasa sleep call ini, saya mungkin mengeluarkan kata-kata yang melewati batas sehingga menimbulkan kesalahpahaman, dan saya sangat mohon maaf untuk hal ini. Terkait permasalahan ini, L awalnya membeli jasa sleep call saya, dan setelah itu saya memberikan jasa saya secara gratis karena L sudah banyak memberikan donation selama stream. Hal ini saya lakukan sebagai bentuk rasa terima kasih saya dan rasa empati saya terhadap apa yang L hadapi pada saat itu. Berikut saya lampirkan bukti yang saya miliki. Ini adalah bukti dari si Boya Kyoruko ya. Ini dari L Ryan, orang yang tadi, atau Hespera Lunar ya. Jadi dia ngechat seperti ini. Temenin gua tidur, gua habis putus WKWK berapa sampai pagi ke traktir katanya. Nah, ini Boyanya bilang, anjir, sad to hear that. Ya kan, udah biasa WKWK. Nah, no need gitu katanya. Jadi si Boya ini nggak mau dibayar lah intinya. Janganlah gitu. Nah, I will accompany you until 3, tapi abis itu aku harus sahur dulu ke bawah. Kalau mau lanjut lagi habis itu how is that? Oke, katanya. Di mana mau call-nya? DC aja. Oke, aku pindahin ke DC. Ini adalah bukti yang tertera dari Boya. Nah, terus ini adalah bukti-bukti ya. Bukti-bukti traktiran dia, sawerannya dia nih. Si siapa namanya tadi? L ya. Vespera Lunar terhadap Boya. Nah, ini. Ada yang 300, ada yang 50, ada yang 150 ya. Kita abaikan dulu ini. Habis itu kita lanjut ke bawah. Namun pada saat L meminta kontak personal saya di luar karakter Boya, saya mengambil keputusan yang tidak baik, yaitu dengan berbohong, yang kemudian memberikan akhir yang tidak baik juga. Saya berkata, gimana kalau semisal aku udah ada yang punya, yang berujung pada L memblokir semua akun media sosial saya. Saya ingin meluruskan bahwa saya tidak memiliki pacar, apalagi berniat menjadikan L sebagai selingkuhan. Berikut perihal pencemaran nama baik. Saya tidak pernah menyebutkan secara eksplisit nama dari L. Saya tidak pernah memiliki niatan untuk mencemarkan nama baik L. Waktu itu saya ingin melakukan adalah meminta saran karena saya bimbang apakah tindakan yang saya ambil sudah benar sebelumnya gitu.
Maaf jika cara yang saya pilih salah dan minta maaf sedalam-dalamnya jika mungkin kata-kata saya menyakiti pihak L. Saya juga tidak pernah menyebut L dengan sebutan cegil. Ini adalah bukti yang terlampir ya. Ini dia nge-reply, ceritanya dia nge-reply pada 19 Maret di 2025. Kalau gila sih gak gue ladenin ya katanya. Kata si Cegil sebelum kata si Cegil. Kata si Vespera Lunar sebelumnya itu I don't know, zaman sekarang kan face-nya pada gila gitu. Dan Boya ini reply kalau gila sih nggak gue ladenin ya gitu. Martabat gue pakai first akun pula, you regretting it now katanya. WKWK untung aku waras. Jawabnya sih L. Habis itu you regretting now enggak katanya enggak. Nah langsung kalau ketahuan agensi aku malu anjir. Beberapa orang di agensimu kan kenal aku, makanya aku mastiin kalau akunmu nggak dipegang agensi gitu. Aku kan di luar anak baik-baik boy. Oke, seperti itu ya. Nah terus habis itu soal memblokir katanya dia menjelaskan juga soal memblokir itu saya tidak ada niatan untuk kabur atau lari. Namun saya memang mengambil waktu untuk menenangkan diri agar tidak terburu-buru. Mengambil keputusan yang kemudian bisa menyakiti pihak lain. Saya akui ini kesalahan saya karena tidak memberitahu bahwa saya butuh waktu mencerna dan mengambil keputusan kepada L. Sebelum itu saya sudah meminta L menghubungi agensi secara langsung. Memang L menghubungi talent lain namun tidak ada laporan langsung dari pihak L ke manajer manapun maupun agensi saya, katanya seperti itu. Nah kita lihat, mau lu apa gue yang ngomong ke Helix katanya. Ini Helix ini adalah ini ya talent lain ya, ini talent lain ceritanya. Terus Bioya bilang pokoknya terserah lu kalau lu mau kontak ke manajemen gue sekarang, tapi dari gue sendiri gue cuma bisa minta maaf atas semua yang terjadi. I'm sorry, it has to end this way. Dia bilang seperti itu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membaca tweet ini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua pihak yang terganggu dan merasa tersakiti karena hal ini. Tidak ada niatan dari saya untuk menyakiti maupun mencemarkan nama baik siapapun. Saya akan menjadikan hal ini menjadi pelajaran dan tidak akan mengulangi kembali di masa depan. Oke, baik ya, itu adalah poin klarifikasi dari Bouya Kyoruko. Sekarang kita balik lagi ke Vespera Lunar yang dimana ini tadi kita udah baca. Ya, kita udah dapat poinnya di situ. Nah, sekarang ya kan, kita baca lagi nih yang di bagian bentar ya, kita cari dulu. Nah, ini. Dia bilang seperti ini, karena banyak yang minta penjelasan dari marah-marahnya gua kemarin, awal mulanya permasalahannya di sini. Dan dia ngetek 22 Mei di tahun 2025. Kita langsung lari aja ya sebelum aku rangkumin semuanya, kita langsung lari aja ke sini ya surat terbukanya ya. Oke, tweet ini saya buat karena sudah tidak ada ruang dialog sehat dan reputasi saya terus digerus oleh penyebaran informasi manipulatif yang merugikan secara personal dan profesional. Pencemaran nama baik yang terjadi dapat berimpak besar pada bisnis dan mitra bisnis saya ke depannya karena dapat menurunkan kredibilitas pelanggan terhadap bisnis saya. Oke. Halo, El Ryan di sini. Awalnya saya memilih menyelesaikan ini secara pribadi. Saya sudah mencoba mengkomunikasikan dengan yang bersangkutan bahkan sampai mediasi melalui agensi, namun malah berakhir diblokir dan dari pelaku dan tidak ada kejelasan hingga sekarang. Beberapa laporan rumor buruk tentang saya terus masuk dan tidak tahu sejauh mana tingkah laku beliau menyebarkan informasi tersebut. Beberapa laporan melalui voice DC, maka saya meminta untuk mereka menjelaskan kembali secara sebagai bukti fisik ya, sorry. Oke, baiklah, kita lihat di informan pertama. Ya, ini informan pertama nih ya. Sedangkan kalau si Bouya itu dia cuma jelasin kronologi soal kamu sama dia tuh gimana. Dia juga ngasih tahu kalau dia salah. Tapi dia nekanin gak suka sama kamu dan landasan ya karena kamu nuntut untuk memperjelas hubungan kamu di ranah publik. Terus dia ngasih tahu ke yang lain juga kalau dia risih. Kalau kamu mintain hal-hal yang berbau pribadi soal dia gitu. Agak lucu aja sebenarnya statusnya udah kayak pacaran tapi nggak bisa tahu hal pribadi sekedar kayak sosmed dan nomor mungkin gitu. Ini informan pertamanya katanya. Oke, kita lanjut ke informan kedua ya. Abang. Oke, ini dari si korban ya. Lunar ini bilang ke abang, oh ya kemarin ngomongin adik ya gitu. Adik sedih kenapa adik malah diomongin kayak gitu. Padahal adik nahan-nahan gak ngungkit, dia berusaha gak banyak cerita soal dia dan ya sudahlah. Kenapa ya malah faktanya diubah. Adik capek juga kalau denger yang beginian. Iya kata abangnya, diputer faktanya. Kemarin abang bilang mau siapapun yang salah aku gak peduli mana yang benar mana yang salah. Harusnya lu sebagai entertainer harus kasih batasan. Oke, gak ada yang benar dari cari siapa yang salah
salah. Dia asal ngomong di depan orang banyak dan aku kurang suka. Dia asal ngomong, oke. Itu siapa aja kemarin abang? Yang abang ingat cuman disensor semua, sama penontonnya sih disensor juga. Aku banyak gak kenal, terus aku ya aku tak bilang si Ryan adekku gitu. Nah semenjak itu mereka terdiam dan bilang maaf kalau bahasanya kurang sopan. Katanya seperti itu, kata informan kedua atau abang-abangannya atau abangnya asli, aku nggak tahu ya seperti apa itu. Oke, informan ketiga. Nah ini disensor lagi belakangnya, aku nggak tahu ini apa. Nah aku tuh diceritain kalau misalnya ada cegil yang ngejar-ngejar dia, minta ditemenin strip club dan lain-lain. Tapi dia ceritanya nggak nyebutin nama kamu. Nah dia bilang nggak enak buat nolak karena spender gitu. Jadi mau nggak mau dia harus nemenin ya karena dibayar gitu. Terus dia ngerasa si cegil ini berusaha ngepoin IRL-nya, padahal strip club itu cuma buat fan service. Terus DE atau dia ngomong, menurut kamu aku harus gimana gitu. Aku tak jelasin, tapi dari pola pikir M-Chan dari sudut pandangku kayak mana. Soalnya nih Cegil udah ngorek-ngorek informasi tentang IRL dia. Oke. Jadi ceritanya si Boya ini di DC ya, dari pengakuan informan-informannya Vespera Lunar. Si Boya ini bercerita di Discord, via Discord ya kan, tapi dia nggak nyebutin nama gitu. Jadi dia kayak bilang, oh aku ada nih spenderku ya kan, terus ngeluar apa ya, kayak cegil gitu loh, ngajak-ngajak slipcord dan sebagainya. Nah abis itu karena ada orang-orangnya Lunar tersebut ada di sana, ya dijadikanlah informan tersebut gitu. Dan yang pada kita ambil itu dulu ya, kita ambil kesimpulan yang dimana dia nggak nyebutin nama ya, di sini posisinya dia nggak nyebutin nama. Oke, next. Rumor-rumor ini dapat berdampak pada mitra bisnis saya, relasi profesional dan resepsi publik terhadap saya menjadi negatif. Karena itu saya perlu meluruskan sejumlah hal terkait Boya Hyokuro secara langsung. Berikut poin-poin yang saya bantahkan. Saya menggali RL dia secara tidak sopan. Fakta, saya tidak pernah menggali informasi secara pribadi sepihak. Semua percakapan tentang RL terjadi setelah hubungan kami semakin intens, dan ada juga pernyataan perasaan antara kami semuanya, semuanya saya tanyakan langsung dan saya tidak pernah mencari tahu sendiri informasi pribadi mengenai beliau. Saya dapat dari mulut sendiri. Oke. Tuduhan 2 menuntut hubungan ke ranah publik. Fakta, saya hanya minta setidaknya hubungan kami tidak perlu terlalu ditutupi pada teman-teman dekat, bukan minta diakui ke publik. Saya tahu batasan diri dan ranah dunia kerja beliau seperti apa sebagai VTuber BFI. Tuduhan 3, hubungan hanya sebatas fan service. Oke. Fakta, pernyataan ini bertolak belakang dengan interaksi dan pengakuannya sendiri melalui call KL kita TTM atau HTS. Kalau benar itu hanya fan service, mengapa ada pendekatan personal dan intent dari pihaknya? Ini hanya contoh kecilnya. Oke, kita lihat ya. Ini dari Boya Hyokuro ya. Aku di sini ya. Oke sayang. You alright babe? All good. Just feeling numb. Oke, next. Oke, aku main Apex ini. Si Boyanya main Apex. Oke sayangku. Evan ya. Muah. Oke, kirain mau nonton WK mau, kalau ditawarin mau gitu. Ini mereka mungkin call, aku nggak tahu juga. Terus ya ini mungkin call, dan Boyanya daily dulu katanya. Oke, my love, saya mau tidur kak. Apa masih segar WK? Masih segar, lagi liatin TikTok orang random. Oke, ini contoh kecil guys. Ini contoh kecil ya. Oke, lanjut lagi ya. Kalau fan service dijadikan dalih, berarti ada pelanggan privasi konsumen. Saya punya hak perlindungan sebagai klien yang identitas dan interaksinya tidak boleh dibuka secara sepihak, yang artinya saya dapat menuntut secara hukum perihal ini. Oke. Hal lainnya, saya dijadikan selingkuhan. Oke, ini tadi udah dijelaskan ya di sebelumnya pas klarif itu. Setelah saya tahu fakta itu, saya memutuskan hubungan dan memblokir dia di semua kanal komunikasi. Akibat rumor ini, beberapa calon mitra bisnis saya menjauh. Saya tidak bisa diam karena ini bukan cuma tentang saya pribadi, tapi juga reputasi usaha yang saya bangun bersama rekan-rekan saya. Saya tidak mau memperpanjang masalah, yang saya inginkan sederhana dan adil. Penjelasan terbuka kenapa informasi bias dan tidak lengkap disebar, klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka, dan pemulihan nama baik saya di hadapan publik. Ini yang perkara dia ngilang tadi ya, Boya sempat ngilang karena dengan alasan itu tadi ya. Dengan alasan apa namanya tadi? Ya, dengan alasan kalau dia itu, si Boyanya ini lagi frustasi berat gitu ya, masih intinya ya lagi mikir panjang lah gimana mengatasi hal ini, nanti baru lanjut lagi. Tapi dia tetap lanjut itu ya, akhirnya bikin klarifikasi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Setelah dari surat terbuka tadi di tahun 22 Mei 2025. Nah, habis itu Boya tadi itu kan
apa ya, udah aku bacakan ya tentang klarifnya dia. Nah, gak lama setelah ini semua ya diangkat lagi di tahun ini 2006, seharusnya yang itu semua clear ya. Harusnya ini semua clear. Kenapa? Karena Bioya sudah membuka permintaan maafnya secara terbuka terhadap si L ini ya. Lanjut. Dan kenapa gua masih ngamuk-ngamuk gini? Dari dulu gua nama gua nggak dibersihin. Dia ada bohong di Clarif yang buat nama gua makin jelek. VTuber selingkuh kena cancel tapi di cash gua karena dia bohong soal cewek RL, dan perihal hubungan kita malah gua yang kena hujat abis-abisan sama fansnya. Oke, baiklah, kita ambil dulu tanda kutip di sini ya. Dan kenapa gua masih ngamuk-ngamuk dari dulu nama gua nggak dibersihin? Nih, ini. Ya, aku nggak tahu ya. Ini nggak ada bukti dari Vespera Lunar ini kalau nama dia itu dibawa gitu. Aku nggak ada bukti jelasnya gitu. Di mana? Coba di mana? Yang ada bukti cuman ini tadi ya. Nih, yang jadi bukti informan-informan ini. Nah, sedangkan untuk namanya ya, karena itu tadi kita bisa ambil kesimpulan karena voice DC ya kan. Ya, informannya seharusnya ya, kalau menjadi informan dia pasti harusnya rekam gitu loh, cerita kayak gitu direkam gitu. Dan emang kalau emang dari pengakuannya ya, kita lihat dari pengakuannya nggak ada bawa nama gitu, namanya si Vespera gitu. Jadinya ya aku bingung nih, orang ngerasa gitu si korbannya ini ngerasa dia atau gimana, aku juga nggak ngerti lagi gitu, karena emang buktinya kurang ya. Ini agak susah juga ya mencernanya ya. Dan kita baca dari Miraela ini ada apa ini, baru sampai kantor aku udah baca dan juga diskusi sama teman-teman, dan penangkapan aku itu adalah masalah dua orang dewasa yang bisa diselesaikan berdua tanpa harus ke khalayak umum. Dan yang paling penting adalah pasang pembatasan gak cuman dari streamer tapi juga fans. Ya itu ya. Oke, next. Gua gak tahu ini boleh apa enggak ya. Wedang jahe. Aduh, ini kenapa jadi wedang jahe tiba-tiba? Oke, setelah itu semua tadi ya, di tanggal 26 Agustusnya, gue nggak peduli by the way kalian mau ngomong apa, buat belain si buaya ijo kan, ya kan? Ini karena tujuan gue cuman mau lega marah-marah di akun sendiri yang udah setahun lebih gue tahan gitu. Sekalian ngasih fakta dia tuh tukang selingkuh dan manipulatif cowok katanya. Keep barking beat. Akun gue terserah gue mau ngetik apa, hak gue mau menyuarakan apa, selama apa yang gue ungkapin itu fakta, kenapa gue harus takut buat speak up dan ungkit terus. Emang gue pendendam kok gitu katanya. Lanjut lagi ya, suruh keluarin bukti kalau gue ada pemaksaan. VC itu jadi kebiasaan abis deket gitu. Dan gua nggak ada pemaksaan ataupun ngancem, logika aja. Kalau dia nggak nyaman tinggal blok gitu. Gua bukan lanjut jadi keseharian kita. WA nomornya aja gua nggak punya gitu. Oke, baiklah ya. Lanjut lagi, masih ada masih ada loh, serius. Masih masih panjang. Ya udah, kita lanjut lagi. Gue di framing lewat Clarif dia dianggap parasosial, dibilang cegil padahal yang selingkuh cewek RL-nya. Mikir lo semua katanya gitu. Oke, intinya aku nggak ngebela manapun itu, maupun itu si korban ataupun si VTuber itu tersebut ya. Aku nggak ngebela dua-duanya. Di sini aku netral. Nah, tapi ya ada tapinya nih. Ini nggak perlu dibawa ke ranah publik. Kenapa? Karena ya, oh my god bro, ini apa ini cuy? Ini yang satu, pertama si Boya tadi dalam klarifikasinya ya, dia bilang kalau memang itu kesalahan dia juga karena memang dulunya itu dia membuka jasa sleep call tersebut tapi belum memberikan peraturan ataupun batasan tersebut. Itu salah di Boya Kyoruko ya. Seharusnya yang seperti itu harusnya ada aturannya dan juga ada batasan tersebut ya. Nah, habis itu di ini juga di Vespera Lunarnya ya, aku juga nggak itu korban ya kan, cuman lain waktu lebih lengkap lagi ya gitu, dan ditambah lagi ngasih bukti itu harus yang lebih valid gitu. Soalnya yang begini ya apa ya, masa kata orang aku begini, kata orang sih dia begini ya, kata orang nggak ada buktinya gitu akhirnya kan. Dan di situ aku nggak bisa itu kesimpulan kan. Sekali lagi aku nggak ngebela siapapun di sini ya, cuman aku hanya ngomongin kalau ini buktinya kurang konkret gitu. Jadi lebih baik last time ini pelajaran buat semuanya. Kalau ngasih bukti apapun itu ya tolong dikasih yang lebih konkret dikit, yang nyambung gitu loh. Oke, next kita lanjut lagi. Dan juga satu hal ini ya, lu tanya udah ke semua VTuber yang gua sawer selama ini, adakah gua cross the line without permission? Nah, ini menurutku kurang kurang beretika ya ngomong kayak gini ya, karena ya lu tanya deh gitu VTuber yang selama ini gua sawer gitu, seakan-akan tuh wah aku nyawer sana nih, Aksa kamu aku sawer ya, wow luar biasa banget aku disawer gitu. Abis itu pas dia punya masalah, Aksa coba jelasin kalau ini aku itu kamu aku sawer kan selama ini, kayak what the fuck man gitu loh. I don't have a shit bro. Ya intinya pada akhirnya ya apa anjir, apa ini apa ini.
Aku sampai gak bisa berkata-kata lagi ya soal yang ini ya. Oh iya. Nah, oh iya Kima si Google itu cuman gua bayar sekali dan jadi keterusan buat kalan. Bahkan dia nggak mau dibayar pas gua butuh someone buat nenangin diri hubungan sebelumnya. Dan anjir ini, oh my god. Oke ya, karena terlalu panjang guys, langsung aja kita singkatkan ya. Coba durasi dong, durasi ini berapa menit ini coba. Anjir 34 menit, kalian nonton 34 menit nih. Oke, baiklah. Oke, baiklah, langsung kita singkat saja ya. Jadi, pada intinya ya, pertama-tama si Boya ini membuka jasa sleep call, ya kan? Habis itu, setelah dia membuka jasa sleep call, tapi ininya dia membuka jasa sleep call itu secara personal gitu, belum di yang bener-bener, weh aku buka jasa sleep call nih guys gitu. Jadi ya, yang dimana pada akhirnya si Vespera ya, atau ya Vespera Lunar ini tertarik dengan jasa tersebut, yang pada akhirnya dia seret minat akhirnya menghubungi dan menjadi pelanggan dari jasa tersebut, walaupun si Boyanya nggak mau dibayar karena rasa terima kasih. Dan jujur li ya menurutku gimana ya, ya udah wajar aja gitu. Dan pada akhirnya mereka jalanlah sleep call ya kan. Terus di mana pada saat itu ya, pada saat waktu berjalan, Vespera Lunar ini meminta nomor kontak pribadi dari Boya Kyoruko ini. Yang pada akhirnya si Boya ini mengambil keputusan yang dimana dia berbohong dengan mengatakan kalau semisal aku udah ada yang punya gimana gitu. Nah, karena Boya ini tidak memberikan kontaknya ya kan ceritanya. Dia tidak memberikan kontaknya untuk si Vespera tersebut. Yang pada akhirnya si L itu memblokir semua akun media sosialnya si Boya ya kan. Lalu tidak lama setelah kejadian tersebut, Boya melakukan sharing di Discord yang dimana ada informan dari si Lunar tersebut yang berada di sana, lalu mendengarkan dan juga menyampaikan kepada Lunar, dan akhirnya si Lunar mengangkatlah masalah ini. Dan pada akhirnya ya itu dia masalahnya ya, sebenarnya aku bikin simpel aja ya, itu dia simpelnya guys, seperti itu. Terus di sini pada akhirnya ramai. Nah, terus setelah ramai, aku ngelihat banyak banget tweetan ya, mulai dari kucing bioskop, pesan jasa sleep call tapi lama-kelamaan minta video call, gatekeeping minta WhatsApp VTuber dengan paksa, iming-iming viewer cowok yang mau debut dan bersedia jadi donatur, dalih pencemaran nama baik dan merugikan bisnis yang bahkan gak dijelaskan seberapa dampaknya. Nah, ini juga boleh masuk. Gua nggak belain, tapi intinya permasalahannya kalau dia kasih WhatsApp kemungkinan nggak keluar-keluar gitu, tapi semua terdoxing menurut si kucing bioskop ini. Nah, terus kita lanjut ke Rangga ya. Berhubung saya pernah jadi talent penyedia jasa afeksi, kurang lebih paham soal ini. Yang penting dan paling utama itu satu, tahu batasan. Iya, itu tahu batasan harusnya dua-duanya ya, dan itu pun harusnya berlaku ke kedua belah pihak itu, entah itu dari Boyanya, entah itu juga dari Vespera Lunarnya ya. Karena apa ya, mereka adalah sebatas pelanggan dan penyedia jasa gitu, seperti itu. Kalau menurutku ya dari chatannya si Vespera Lunar tadi ya, ini masuk akal kalau dia bilang kalau apa ya, ini agak melebihi batasan ya. Kenapa ya? Karena si Boya juga ngapain gitu loh DM DM begituan. Harusnya ya udah selesai jasa dia, udah selesai don gitu. Gak perlu pakai DM DM segala macam. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah ini semua ramai, di sini ada Kanara Mahardika akhirnya mengungkapkan ya, VTuber jualan cinta apakah etis? Ya, VTuber kan memang jualan jasa gitu. Salah sendiri fans yang baper ini, kata dia. Agensi sama VTubernya yang keterlaluan. Udah tahu fans gampang kebawa perasaan kok terus dipancing gitu. Beberapa agensi VTuber emang ngarahin talentnya buat bikin konten yang deket ke ranah personal, ASMR, paid call, sampai NSFW art. Ini strategi bisnis yang emang dirancang buat manfaatin rasa deket yang otomatis muncul pas kita nonton orang yang sama tiap hari. Istilah keren adalah parasocial relationship. Tentunya kalian tahu, aku udah beberapa kali bahas ini. Paid call misalnya secara konsep sebenarnya jelas dari awal, kita bayar buat ditemenin ngobrol beberapa menit sama karakter yang udah di branding punya kepribadian tertentu, sering bikin flirty atau posesif biar kita ngerasa spesial gitu. Istilahnya dimainin role buaya lah. Nah, karakter yang emang udah didesain genit ke banyak orang sekaligus. Kalau kita cari padanannya di dunia nyata, ini mirip banget sama bisnis host club atau hostess klub yang terkenal di Jepang, dan sebenarnya bukan hal baru di dunia hiburan. Di sana pelanggan bayar buat ditemenin ngobrol dan perlakuan spesial kayak pasangan sungguhan.
lengkap sama obrolan mesra dan perhatian personal, padahal itu murni transaksi jasa. Ada juga jasa sewa pacar yang sekarang makin populer termasuk di Indonesia. Kita beneran bayar buat orang nemenin jalan kencan atau sekadar ngobrol dari hati ke hati biar nggak ngerasa kesepian tanpa perlu mikirin komitmen asmara beneran. White Call VTuber itu sebenarnya versi digital dari model bisnis yang sama persis, cuma dibungkus dengan karakter 2D dan suara yang unik aja gitu. Oke, semua orang emang sama-sama ngerti ini cuma fantasi berbayar gitu. Tapi gimana kalau ada pelanggan yang datang bukan buat seneng-seneng doang gitu. Katakanlah klien ini beneran kesepian dan interaksi berbayar itu. Jadi satu-satunya momen dia ngerasa didengerin. Aku nggak bisa nutup mata dan bilang semua ini aman-aman aja. Agensi dan VTuber-nya jelas punya tanggung jawab buat jaga transparansi gitu. Paid call itu jasa hiburan, bukan komitmen romantis, dan batasan itu perlu dikomunikasikan jelas sejak awal gitu, bukan dibiarkan abu-abu. Tapi di sisi lain tanggung jawab jaga batas itu juga ada defense sendiri. Kita yang bayar buat servis itu tahu dari awal kalau kita itu cuman satu dari ratusan bahkan ribuan orang yang dapat perlakuan serupa. Ngerasa dihianati pas tahu VTubernya punya pasangan di dunia nyata, itu logikanya aneh. Sama kayak ngerasa dihianati sama aktor Hollywood favorit kita karena dia nikah sama orang lain padahal kita cuma nonton film-filmnya doang. Nah, ada satu pola yang menurutku lebih dalam dari sekedar drama cemburu ini, dan ini yang bikin aku pengen nulis artikel ini sebagai sebagian penonton yang udah nonton bertahun-tahun pelan-pelan mulai nganggep VTuber favoritnya sebagai tempat curhat. Nih, bukan cuman buat hiburan ringan. Ada yang sampai cerita masalah pribadi paling berat yang mereka alami di dunia nyata dan berharap VTubernya bisa ngasih respon yang pas. Nah, masalahnya VTuber itu bukan psikolog nih. Mereka nggak dilatih buat nanganin cerita seberat itu, dan posisi mereka jadi serba salah. Direspon formal kesannya dingin, direspon hangat malah makin nguatin ekspektasi kalau hubungan ini emang personal. Kebutuhan buat didengerin itu manusiawi banget. Nah, itu wajar kalau kita pengen cerita ke seseorang. Cuman ngedrop cerita seberat itu ke orang yang cuman kenal kita lewat layar terus berharap dia jadi solusinya, itu ngasih beban yang gak adil buat dua belah pihak. Bukan salah sih penonton, ya emang lagi butuh didengerin. Aku sendiri nggak nge-branding pesona VTuber aku gitu ke arah konten kayak gitu. Fokusku emang lebih ke bangun bisnis entertainment jangka panjang, bikin cerita kolaborasi produksi sampai berbagai tempat template buat teman-teman VTuber lain. Tapi drama kayak gini keulang terus tiap beberapa bulan di kancah VTuber dan bisa bikin viewer maupun sesama VTuber jadi jengah. Jadi menurutku biar keadaan bisa lebih tenang, ada beberapa hal yang perlu dipegang bareng-bareng. Agensi dan VTuber yang emang jualan jasa dekat kayak paid call sebaiknya jujur dari awal soal batasan tuh. Jadi jelas kalau ini cuma hiburan, bukan komitmen beneran. Masalah nggak akan muncul selama semua pihak paham posisi masing-masing. Batasan yang ditetapkan oleh agensi bisa jadi garis yang jelas antara etis atau tidaknya interaksi fans dan VTubernya. VTubernya juga perlu jaga boundaries atau batasan tersebut, stay in karakter selama ngasih fan service ya. Nggak usah bawa-bawa IRL dan urusan pribadi. Jangan sampai viewernya malah jadi ngerasa pacaran sama pilotnya. Fans juga perlu belajar mengontrol diri, jangan terlalu bawa perasaan, apalagi halu merasa kenal in real life sama VTubernya. Tolong dipisahkan antara persona VTuber dengan pilotnya. Buat yang lagi bener-bener butuh didengerin soal masalah berat, carilah orang atau layanan yang emang dirancang buat itu, teman dekat, keluarga, atau psikolog beneran. Bukan berarti VTuber nggak peduli, tapi itu emang bukan peran yang mereka ambil, dan nggak adil juga buat mereka dipaksa jadi itu, terkecuali fee psikologis gitu yang emang buka jasa konsultasi online tentunya. Semoga kedepannya kita semua baik di depan maupun yang di belakang layar bisa saling jaga batas dan lebih sehat. Nah, itu dia. Dan pada akhirnya case ini pun selesai dan kita sudah mendapatkan permasalahan dari sini ya, inti dari permasalahan semua ini yang pada akhirnya itu dia pembahasan kali ini. Dan terima kasih banyak udah menonton konten aku kali ini. Aksa pamit undur diri. Kita berjumpa di konten selanjutnya dan mata nih akamiku jane seno susina jutsu menghilang. Piu.